Husen. Oh. Ini mabuk apa mabuk? Oh, enggak, aku Mabuk. Mantan inisiator unjuk rasa Pati, Ahmad Hussein Hafid, nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hussein mendatangi posko dan diduga memprovokasi warga yang ada di sana dalam pengaruh minuman keras. Tindakannya ini memicu kemarahan warga yang berada di lokasi. Ratusan warga yang ada di alun-alun Simpang Lima Pati langsung mengerubuti mobil Hussein. Ya, Husen datang ke poskom ya dalam posisi mabuk karena ada bau miras di mulutnya. Terus nggak tahu tadi terus ada warga dari alun-alun terus langsung mendatangi Mas Husen. Katanya saya bertanggung jawab kondisi Pati, tapi dalam kondisi yang mabuk gitu. Pihak kepolisian pun harus turun tangan untuk mengantisipasi terjadinya kekisruhan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Yang saya ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan stabilitas keamanan nasional terjaga. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hari ini langsung memberikan pengarahan perdana kepada sejumlah pejabat utama di Kemenko Polhukam. Syafri menyatakan bahwa dirinya telah diberikan arahan oleh Presiden Prabowo untuk melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Koordinator Polhukam. Lebih lanjut, ia mengatakan telah diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan berjalan dengan lancar. Selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, saya menjamin bahwa wilayah nasional dalam keadaan aman. Arahan yang saya diberikan kepada saya adalah melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polhukam. Dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Pemirsa, momen haru mewarnai pamitan Sri Mulyani Indrayani dengan pejabat dan pegawai di Kementerian Keuangan pada Selasa siang. Nyanyian ratusan pegawai yang mengirim momen pisah sambut membuat Sri Mulyani menangis haru. Nyanyian ratusan pegawai Kementerian Keuangan mengiringi acara pisah sambut Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa siang. Dengan kompak, pegawai Kementerian Keuangan menyanyikan lagu berjudul Bahasa Kalbu yang dilantunkan penyanyi Titi Dwi-Jayanti, serta lagu Karena Cinta yang dilantunkan penyanyi Joy Tobing. Tak pernah ragu akan cintamu. Mendengar nyanyian ratusan pegawai Kemenkeu, Sri Mulyani tidak kuasa menahan haru. Dirinya menitikkan air mata sembari berkali-kali mengucapkan terima kasih. Tidak ingin ketinggalan momen, sejumlah pegawai meminta foto bersama sebelum Sri Mulyani meninggalkan kantor Kementerian Keuangan. Mereka juga memberikan mawar putih sebagai tanda perpisahan yang digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sri Mulyani Indrayani mengakhiri masa jabatannya hari ini dan digantikan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai sorotan publik. Mengaku salah ngomong, Purbaya minta maaf pada rakyat Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat sesaat setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin kemarin. Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Purbawa sempat menilai bahwa tuntutan yang disuarakan masyarakat dalam sejumlah aksi pada akhir Agustus lalu hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Mengaku salah ngomong, Purbaya akhirnya meminta kepada rakyat saat serah terima jabatan dengan Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan Selasa siang. Dirinya meminta kepada rakyat agar memaklumi posisinya sebagai pejabat baru dan menyebut dirinya sebagai menteri kagetan. Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa mungkin sebagian ngerasa terganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan demo. Jadi bakal dikejar 8%? Bukan bakal dikejar 8%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat, seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang, bisa nggak bisa 8? Kalau saya bilang bisa, kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong sudah pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Sebelumnya, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa soal gerakan 17+8 tuntutan rakyat menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menyayangkan gaya komunikasi Purbaya yang dinilai kurang baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhaen. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung, sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhaen yang juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.